Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali lagi nih bertemu bersama saya Kak Ambar yang akan menjadi tentor geografi kalian. Nah Sobat Pintar, di video kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian nasional geografi khususnya tentang litosfer. Apa sih itu litosfer? Litos itu berasal dari kata batuan dan spaira yang berarti selimut. Jadi batuan yang menyelimuti permukaan bumi ini. Nah Sobat Pintar, di video ini kita bisa berinteraksi juga loh. Kalian bisa mengerjakan soal langsung di bawah ini ya. Dan apabila masih ada soal yang kurang paham ataupun sulit, silahkan komen di bawah ini Sobat Pintar. Jadi selain itu kalian juga bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Sebelumnya jangan lupa ya Sobat Pintar, like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Nah, Sobat SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional geografi, bagaimana persiapannya? Tentunya sudah siap kan? Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Fenomena muka bumi yang dapat terbentuk akibat gerakan lempeng seperti gambar adalah Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama. Oke, untuk soal ini yang kita bahas adalah pergerakan lempeng. Jadi, menurut teori pergerakan lempeng yang terdapat di bumi kita ini bisa menyebabkan proses dinamika bumi. Yang perlu kita ketahui adalah di bumi ini terdapat dua kerak nih Sobat Pintar. Ada kerak samudera dan kerak benua. Apabila kerak ini saling mendekat, maka akan menyebabkan suatu peristiwa. Dan apabila saling menjauh dan saling berpapasan juga akan menyebabkan suatu peristiwa. Jadi yang perlu kita ketahui dampak dari pergerakan lempeng yang saling mendekat, menjauh, dan saling berpapasan. Oke. Jadi di sini ada pergerakan lempeng atau batas yang disebut batas konvergen. Batas konvergen ini biasanya disebut juga dengan batas lempeng yang saling mendekat. Selain itu, Sobat Pintar bisa juga disebut dengan batas destruktif. Untuk contohnya, pergerakan lempeng yang saling mendekat ini terdapat di negara kita nih, yaitu pertemuan lempeng antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sehingga terjadi apa? Oke, di sini kita catat ya. Di sini terdapat palung. Lalu berikutnya adalah deretan pegunungan. Deretan pegunungan ini bisa kita buktikan dengan adanya deretan pegunungan yang terdapat di selatan Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, hingga ke Nusa Tenggara. Lalu berikutnya dampak berikutnya adalah daerah hiposentrum baik gempa dangkal maupun gempa dalam. Lalu selain ini Sobat Pintar, terdapat juga aktivitas vulkanisme, misalnya seperti intrusi dan ekstrusi magma.
Nah, sobat pintar, karena dua lempeng ini tadi saling bertemu, maka terjadilah pergesekan di antara keduanya, sehingga terjadilah penghancuran. Jadi di sini terdapat penghancuran lempeng. Sehingga terbentuklah timbunan sedimen. Biasanya disebut dengan melange. Lalu untuk batas yang kedua biasanya disebut juga dengan batas divergen. Nah, batas divergen ini merupakan batas pergerakan lempeng yang saling menjauh. Biasa juga disebut dengan batas konstruktif. Nah, sobat pintar, batas lempeng yang saling menjauh ini tidak berarti bahwa lempeng tersebut berpisah dan terjadi rongga di antara keduanya. Tetapi ketika kedua lempeng ini saling menjauh, maka magma yang terdapat di dalam tubuh bumi itu keluar secara perlahan-lahan, sehingga terdapat apa di situ? Yaitu yang pertama, terbentuklah lantai samudra yang lama-lama akan menjadi punggungan tengah samudra. Selain itu, sobat pintar, dengan adanya gejala seperti itu bisa saja terjadi gempa. Dan ketika keluarnya lava dari dalam rekahan itu merupakan lava bantal nih sobat pintar. Yang biasanya dicirikan dengan lavanya sangat cair dan kental. Lalu berikutnya untuk batas lempeng yang ketiga nih, namanya batas lempeng transform. Atau bisa juga disebut saling melewati, atau juga bisa kalian sebut berpapasan. Nah, sobat pintar, lempeng yang saling berpapasan ini merupakan pergerakan kedua lempeng yang sejajar tetapi pergerakannya berbeda arah. Misalnya saja seperti pergerakan lempeng pada patahan San Andreas yang terdapat di California, Amerika Serikat. Jadi ini bisa menyebabkan beberapa dampak nih sobat pintar. Misalnya saja adalah terbentuknya sesar. Nah, jadi pada pergerakan transform atau saling melewati ini bisa saja terbentuk sesar. Contohnya aja adalah seperti lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Lempeng Amerika Utara ini bergerak ke arah selatan, sedangkan lempeng Pasifik ini bergerak ke arah utara. Jadi saling berpapasan. Terbentuklah sesar San Andreas yang terdapat di California. Oke, berikutnya yang ditanyakan di sini adalah fenomena muka bumi yang dapat terbentuk akibat gerakan lempeng seperti gambar adalah yang pertama A. Jalur pegunungan muda. Ini biasanya terbentuk akibat pergerakan lempeng yang saling mendekat atau konvergen. Di sini saya tulis K gitu ya. Lalu B. Ambang laut. Ambang laut ini biasanya berupa perbukitan atau pegunungan yang terdapat di dalam laut yang memisahkan antara dua laut nih sobat pintar. Lalu untuk pilihan C, continental slope, ini merupakan lereng benua. Dan untuk yang D, ini yang sudah kita bahas tadi nih, terdapat pada pergerakan lempeng yang saling menjauh atau divergen. Nah, jadi pada gambar ini kan pergerakan lempengnya diperlihatkan dengan
tanda anak panah yang saling menjauh ini kan ya. Jadi jawabannya tepat itu terdapat pada pilihan D. Nah, untuk yang pilihan E atau continental shelf ini merupakan landasan benua. Oke, bagaimana sobat pintar? Cukup mudah kan? Nah, sobat pintar, kita masih akan membahas soal tentang pergerakan lempeng. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pergerakan lempeng yang terjadi apabila lempeng saling bergesekan, berlawanan arah yang dapat menimbulkan perubahan bentuk dinamakan dan dampaknya Nah, sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Oke, untuk soal ini pernyataannya adalah pergerakan lempeng yang terjadi apabila lempeng saling bergesekan, berlawanan arah yang dapat menimbulkan perubahan bentuk dinamakan. Nah, kita lihat dulu pada pilihannya. Untuk pilihan A, pergerakan lempeng konvergen. Tadi kan konvergen sudah dinyatakan bahwa pergerakan lempeng yang saling mendekat. Berarti kurang tepat ya sobat pintar untuk pilihan A. Lalu berikutnya pilihan B, divergen, membentuk tanggul dasar samudera. Oke, divergen itu membentuk tanggul dasar samudera, di mana divergen itu merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh. Berarti kurang tepat juga dengan pernyataan di atas. Lalu untuk pilihan yang C, transform, membentuk sesar. Tadi kan sudah dinyatakan bahwa transform itu merupakan pergerakan lempeng yang saling berpapasan, yang berlawanan arah. Misalnya saja seperti lempeng benua Amerika Utara yang bergerak ke arah selatan dan berpapasan dengan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah utara. Oke, jawabannya berarti pilihan C. Kita lihat dulu pada pilihan D, subduksi, menimbulkan sedimen campuran. Benar sekali, subduksi ini akan menimbulkan sedimen campuran. Tapi zona subduksi itu merupakan akibat dari pergerakan lempeng yang saling mendekat atau konvergen. Nah, berikutnya untuk pilihan E, induksi, menghancurkan lempeng. Ini merupakan pilihan jawaban sebagai pengecas saja nih sobat pintar. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk soal ini? Nah sobat pintar, di soal kali ini kita akan membahas batuan. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. 3 jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi yaitu Nah, sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Oke, pada soal ini yang ditanyakan adalah 3 jenis batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berarti berkaitan dengan harganya mahal gitu ya. Jadi di sini yang diketahui adalah batuan konglomerat. Nah, batuan konglomerat ini merupakan jenis batuan sedimen klastis, di mana batuannya dicirikan dengan fragmen yang membulat atau membundar gitu ya. Lalu berikutnya batuan kedua yang diketahui pada pilihan adalah batu obsidian.
di mana batu obsidian ini merupakan batuan beku. Batuan beku luar yang proses pembekuannya sangat cepat nih Sobat Pintar. Biasanya dicirikan dengan bentuk seperti kaca mengkilap gitu ya. Nah, untuk yang batuan ketiga adalah intan. Intan ini merupakan mineral yang tersusun dari unsur karbon, di mana apabila intan ini diproses dengan cara digosok seperti itu, maka akan berubah nama menjadi berlian nih Sobat Pintar. Lalu berikutnya batuan granit. Nah, batuan granit ini merupakan batuan beku dalam atau intrusif, di mana proses pembekuannya membutuhkan waktu yang sangat lama dan butirannya kasar biasanya. Lalu untuk batuan berikutnya yang diketahui pada pilihan adalah korundum. Nah, Sobat Pintar, korundum ini merupakan batu mulia, di mana batuan ini terlihat sangat indah biasanya. Apabila warnanya transparan, disebut dengan batu permata. Apabila warnanya merah, dikenal dengan nama batuan rubi. Apabila warnanya selain merah, bisa biru atau warna lain, atau orange, itu biasanya disebut dengan batuan safir. Nah, oke Sobat Pintar, batuan itu digolongkan dengan harga yang sangat mahal atau bernilai ekonomi tinggi itu apabila batuannya yang pertama itu langka atau sulit untuk ditemukan. Lalu yang kedua, batuannya sangat keras. Nah, lalu untuk yang ketiga, sehingga dari kedua syarat ini batuannya ekonominya tinggi. Dengan ciri-ciri langka dan sangat keras. Dari kelima batuan ini, konglomerat. Konglomerat ini fungsinya sebagai bahan dasar untuk bangunan nih Sobat Pintar. Lalu berikutnya untuk batuan obsidian, ini bisa digunakan sebagai alat pemotong atau bisa juga digunakan sebagai alat-alat bedah gitu untuk membuat peralatan bedah. Lalu berikutnya untuk intan, sudah tidak asing lagi. Ini merupakan batuan yang sangat kuat dalam skala Mohs terdapat pada skala ke-10. Jadi intan ini bisa dimanfaatkan untuk mata bor. Selain itu juga digunakan untuk perhiasan dengan harga yang sangat mahal. Lalu untuk keempat, batu granit. Batu granit ini biasanya dimanfaatkan untuk bahan konstruktif bangunan nih Sobat Pintar karena sangat kuat. Lalu berikutnya untuk yang kelima, korundum. Nah, korundum ini bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan. Nah, di sini yang termasuk batuan dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi adalah intan, granit, dan korundum nih Sobat Pintar. Dilihat dari barang batuannya yang langka dan sangat keras. Jadi ini terdapat pada pilihan yang mana nih? Terdapat pada pilihan C, Sobat Pintar. Oke, bagaimana? Cukup mudah kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya.
Nah, Sobat Pintar, kita sampai pada soal yang masih membahas tentang pergerakan tektonik pada dasar laut. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Dampak pergerakan tektonik yaitu terjadinya patahan di dasar laut yang menimbulkan Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, untuk soal ini, yang menjadi poin penting adalah pergerakan tektonik yang terjadi akibat patahan di dasar laut. Kalau kita ngomongin patahan nih, biasanya itu merupakan pergerakan patahan, bisa saja patahan naik ataupun patahan turun yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga dampaknya bisa saja menimbulkan gempa. Nah, karena ada gempa sehingga kesetimbangan permukaan air laut ini tidak seimbang lagi nih Sobat Pintar, sehingga menimbulkan suatu energi. Energi ini bergerak ke arah pantai, sehingga biasanya kita sebut dengan adanya tsunami atau gelombang tinggi. Ini Sobat Pintar. Nah, dari pernyataan tersebut terdapat pada pilihan yang mana nih? Terdapat pada pilihan A nih Sobat Pintar. Bagaimana? Sesuai nggak dengan jawaban dari Sobat Pintar? Kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, Sobat Pintar, di soal kali ini kita masih akan membahas tentang jenis-jenis batuan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Silakan dikerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Jenis-jenis batuan. Yang pertama, batu tulis. Yang kedua, andesit. Yang ketiga, topas. Yang keempat, turmalin. Yang kelima, marmer. Batuan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi terdapat pada angka Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai belum mengerjakannya? Yuk kita diskusikan bersama-sama. Oke, untuk jenis-jenis batuan dengan nilai ekonomi tinggi. Di sini jenis batuan yang pertama adalah batu tulis. Di mana batu tulis ini biasanya disebut juga dengan batu sabak. Kenapa disebut dengan batu tulis? Karena batu tulis ini bisa juga digunakan untuk menulis. Selain itu digunakan juga sebagai alat pemotong. Jadi batu tulis ini termasuk batuan metamorf. Terbentuk karena batuan serpih yang terkena tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Berikutnya untuk batuan andesit. Batu andesit ini merupakan batuan beku, di mana ketika lava keluar dari dalam tubuh gunung api itu membeku dengan sangat cepat sehingga terbentuklah batuan andesit. Batuan andesit ini biasanya digunakan untuk bahan konstruksi bangunan. Selain itu digunakan juga untuk batu nisan. Selain itu bisa juga digunakan untuk arca maupun cobek. Lalu berikutnya untuk yang ketiga, ini adalah topas. Topas ini termasuk ke dalam batu mulia. Bisa dimanfaatkan untuk perhiasan nih Sobat Pintar. Lalu untuk turmalin, turmalin ini juga termasuk ke salah satu batu mulia.
bisa juga dimanfaatkan untuk perhiasan. Lalu di sini ada batu marmer. Batu marmer ini termasuk batuan metamorf. Di mana batu marmer ini bisa juga disebut dengan batu pualam karena terbentuk dari batu kapur yang mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Di sini tadi kan sudah dinyatakan bahwa batuan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi itu bisa dilihat dari kekerasannya dan bisa juga dilihat dari langka atau tidaknya. Di sini yang batuan memiliki nilai ekonomi tinggi terdapat adalah batuan topas, turmalin, dan juga batuan marmer. Jadi terdapat pada nomor 3, 4, dan 5. Ini pada pilihan E. Bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah kan? Nah Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, kakak punya info penting nih buat kalian. Kira-kira di sini masih ada nggak yang galau nanti kuliah mau ambil jurusan apa? Nah, di video kali ini kakak mau membahas tentang seluk-beluk jurusan geografi. Apa aja kajiannya, ruang lingkup belajarnya, hingga jenjang karirnya. Oh iya Sobat Pintar, kira-kira di sini masih ada nggak yang mau ambil jurusan geografi? Biasanya kalau dengar geografi, persepsi orang beragam. Apaan sih Kak geografi? Apaan menariknya? Gitu kan. Lalu biasanya ada juga yang menjawab seperti ini. Oh geografi, ilmu yang mempelajari tentang batuan, ilmu yang mempelajari tentang peta, ilmu yang hafalin nama sungai, nama kota, maupun nama negara. Benar juga sih jawaban seperti itu. Tapi ini belum mencakup definisi geografi yang sebenarnya. Di Indonesia, berdasarkan batasan geografi telah disepakati dalam seminar dan lokakarya Ikatan Geograf Indonesia atau IGI di Semarang. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Lalu ada lagi nih yang bikin bingung. Geografi itu sebenarnya gimana sih Kak? Di SMA masuknya di jurusan IPS, sedangkan di perkuliahan ada yang masuk rumpun IPA. Ada yang masuk di Fakultas MIPA kayak di Universitas Indonesia. Ada yang masuk di Fakultas Ilmu Sosial kayak di Universitas Negeri Padang. Ada yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum kayak di Universitas Negeri Surabaya. Ada yang masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan seperti di Universitas Negeri 11 Maret. Dan ada juga yang jadi fakultas sendiri seperti di Universitas Negeri Gajah Mada. Kan jadi galau nih, mau pilih yang mana? Oke, jadi geografi itu bisa masuk kemana aja karena ruang lingkup belajarnya yang luas. Geografi mempelajari semua fenomena alam atau IPA dan fenomena sosial atau IPS dengan sudut pandang keruangan atau spasial. Kira-kira itu maksudnya gimana sih? Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kita melihat perbedaan dan persamaan antar wilayah. Misalnya saja seperti di Jepang nih Sobat Pintar. Di Jepang itu memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Sedangkan di negara kita, Indonesia, itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, untuk contoh semacam ini bisa kita pelajari dalam ilmu cuaca dan iklim atau klimatologi dan meteorologi. Ini apabila dilihat dari segi pandang sains atau ilmu pengetahuan alamnya nih. Lalu untuk segi sosialnya, misalnya, kenapa di Indonesia memiliki penduduk yang beraneka ragam bahasanya dan dialeknya. Selain itu memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Nah, Sobat Pintar bisa mempelajari hal ini dalam ilmu demografi dan sosial budaya. Dari kedua contoh tadi, Sobat Pintar bisa mempelajari ilmu geografi dalam 2 persepsi, yaitu ilmu sosial maupun sains. Kedua elemen ini saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan analisis yang komprehensif. Nah, Sobat Pintar,
Untuk minggu depan kakak akan membahas tentang bidang ilmu geografi dan jenjang karir geografi. Jangan lupa ya, nantikan video berikutnya. Nah Sobat Pintar, silahkan dikerjakan dulu soalnya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pernyataan. Yang pertama, pembentukan punggung lipatan. Yang kedua, pembentukan antiklinorium. Yang ketiga, pembentukan rangkaian pegunungan. Yang keempat, pembentukan dataran aluvial. Yang kelima, pembentukan daerah aliran. Fenomena geosfer yang menunjukkan gerakan tektonik terdapat pada angka. Nah, oke Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Yuk kita diskusikan bersama-sama. Untuk soal ini adalah gerakan tektonik. Jadi gerakan tektonik ini merupakan gerakan endogen di mana bisa menimbulkan suatu lipatan maupun patahan. Di sini di pernyataan pertama pembentukan punggung lipatan. Yang disebut punggung lipatan ini bisa juga disebut dengan antiklin nih Sobat Pintar. Seperti apa sih yang disebut antiklin? Oke, di sini kakak gambarin ya. Nah, puncak dari punggung lipatan ini disebut antiklin. Lalu di sini ada lembahnya nih Sobat Pintar. Lembah dari suatu lipatan itu disebut juga dengan sinklin. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini termasuk akibat dari tektonik, gerakan tektonik lipatan ya. Oke, ini tepat, benar berarti. Lalu untuk yang kedua, pembentukan antiklinorium. Seperti apa sih antiklinorium itu? Nah, misalnya saja di sini terdapat suatu lempeng nih Sobat Pintar. Dari lempeng ini mendapat tekanan yang sangat kuat dari dua sisi sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, kenapa disebut antiklinorium? Karena di sini terdapat beberapa antiklin nih Sobat Pintar. Nah, gitu. Jadi untuk yang pernyataan kedua ini tepat juga. Nah, lalu berikutnya untuk yang pernyataan ketiga, pembentukan rangkaian pegunungan. Rangkaian pegunungan ini diakibatkan oleh pergerakan lempeng namanya orogenesa nih Sobat Pintar. Orogenesa ini merupakan pergerakan lempeng karena mendapat gaya yang sangat besar dan sangat cepat sehingga terbentuklah rangkaian pegunungan gitu. Jadi ini termasuk ke dalam gerakan tektonik juga. Lalu untuk yang keempat, pembentukan dataran aluvial. Ini merupakan pergerakan secara eksogen, berarti ini kurang ya. Ini bukan termasuk gerakan tektonik. Lalu untuk pilihan yang kelima, pembentukan daerah aliran. Ini kurang tepat juga. Nah, lalu jawaban yang paling tepat adalah pilihan 1, 2, dan 3 terdapat pada pilihan A. Oke, bagaimana Sobat Pintar? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah Sobat Pintar, silakan soal ini dikerjakan dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Terbentuknya rangkaian gunung api di Indonesia seperti gambar disebabkan karena adanya tumbukan lempeng antara
Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Untuk soal ini yang menjadi poin penting adalah terbentuknya rangkaian gunung api di Indonesia. Jadi Sobat Pintar, yang perlu Sobat Pintar ketahui bahwa di negara kita, Indonesia itu terdapat rangkaian pegunungan api sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, di mana hal itu terjadi karena pertemuan lempeng. Kira-kira dari lempeng apakah itu? Nah, jadi di Indonesia ini terjadi 3 pertemuan lempeng, di mana di sini ada lempeng Indo-Australia, atau di sini ada lempeng Eurasia, lalu berikutnya di sini ada lempeng Pasifik. Tapi di sini yang difokuskan adalah tanda anak panah lempeng Australia dengan lempeng Eurasia di sini nih. Ya kan, lempeng Pasifiknya tidak terlalu difokusin. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah pilihan B. Nah, bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah kan? Nah, Sobat Pintar, di sini kalian akan mengidentifikasi lokasi yang terdapat pada huruf X. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Lokasi yang diberi tanda X seperti gambar dapat dikembangkan untuk aktivitas Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini yang perlu diidentifikasi adalah lokasi X, di mana lokasinya terdapat pada ini. Lalu yang perlu dilihat lagi, di sini ada anak panah yang menyatakan bahwa ini adalah arah gelombang. Dan di sini ada pasir nih, Sobat Pintar. Di wilayah sini nih. Lalu di sini dijelaskan bahwa ini adalah laut. Jadi kira-kira bentukan seperti ini itu biasanya disebut apa sih gitu kan ya. Bentukan yang seperti ini namanya adalah, ini ada daratan ya Sobat Pintar sebelumnya. Tulisannya ada di sini nih. Bentukan seperti ini biasanya disebut juga dengan spit. Apa sih itu spit? Nah, spit itu merupakan material pasir di sini yang diendapkan. Di sini kakak tulis, kalau penting untuk kalian silahkan ditulis ya. Yang mengalami proses pengendapan di muka teluk nih Sobat Pintar. Yang berbentuk memanjang dan salah satu ujungnya maksudnya. Salah satu ujungnya yang sebelah sini ini kan menyatu dengan daratan. Dan ujung lainnya atau ujung satunya lagi ini
terdapat di laut. Nah, sobat pintar, apabila pasir ini terus-menerus mengalami sedimentasi sehingga speed ini memanjang mengarahkan ke suatu pulau atau menghubungkan daratan dengan pulau, maka itu disebut juga dengan tombolo. Nah, biasanya tempat seperti ini cocoknya untuk apa sih gitu kan ya. Jadi, untuk tempat X ini kan termasuk tempat yang aman dari gelombang karena di sini sudah dilindungi dengan adanya speed. Kira-kira kalau tempat yang aman untuk gelombang dan ada bentukan seperti speed, cocok untuk apa? Cocok untuk pariwisata. Oke, bagaimana sobat pintar? Cukup mudah kan? Nah, sobat pintar, itu tadi pembahasan kisi-kisi ujian nasional geografi tentang litosfer. Apabila kalian masih ada kesulitan dalam menjawab, silahkan komen di bawah ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa, banyaklah latihan dalam mengerjakan soal supaya kalian lebih mudah dalam menaklukkan ujian. Oke sobat pintar, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang